Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik anak-anak, hari ini ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami mau belajar. Bapa menuntun kami dari awal ke pertengahan hingga pada akhir. Bapa memberikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu. Menjauh kami Bapa, haleluya, amin. Jadi baik, hari ini Mister akan membawa materi tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan pengertian kebutuhan dasar manusia, membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan yang ketiga memberikan contoh-contoh kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut anak-anak sekalian, kebutuhan yang terasa penting dalam kehidupan sehari-hari kita itu kebutuhan apa? Saya tanya. Kebutuhan dasar yang adik-adik sekalian ketahui apa? Yang lain, kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi baik, Mister akan menjelaskan pengertian kebutuhan dasar dan jenis-jenis kebutuhan dasar pada manusia. Ya, benar. Kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan primer. Yang termasuk kebutuhan primer adalah papan, sandang, dan pangan. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa memenuhi kebutuhan ini, seorang tidak dapat bertahan hidup atau melanjutkan segala aktivitasnya. Kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Di sini saya akan menjelaskan yang termasuk kebutuhan primer. Yang pertama, pangan. Yang kedua, sandang. Dan yang ketiga, papan. Jadi yang termasuk kebutuhan primer yang tergolong dalam kategori pangan itu makanan, apalagi minuman. Ya, kalau pakaian termasuk dalam sandang. Yang termasuk papan apa? Tempat tinggal. Ya, benar, rumah. Jadi ini yang termasuk kebutuhan primer. Jadi yang termasuk kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi manusia, yaitu ketika terpenuhi pangan, sandang, dan papan, yaitu
ada makanan, ada minuman, ada udara, dan di atas. Yang kedua yaitu ada pakaian, yaitu perlengkapan tubuh, dan ada papan, yaitu rumah atau tempat tinggal, dan semua peralatan dalam rumah. Jadi kita masuk dalam kebutuhan sekunder. Yang termasuk kebutuhan sekunder menurut adik-adik sekalian? Pendidikan. Ya, benar, pendidikan. Apa lagi? Teknologi, HP. Ya, kesehatan. Ini juga penting. Teknologi. Ya, teknologi. Hiburan. Teknologi atau transportasi itu tergolong dalam kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang kedua dari kebutuhan primer, dan kebutuhan yang menjadi dasar bagi manusia itu pendidikan. Jadi manusia itu harus memiliki pendidikan dan harus sehat, dan untuk segala aktivitasnya supaya lancar butuhnya di zaman sekarang butuhnya teknologi dan ada alat transportasi. Dan ini yang menjadi kebutuhan sekunder. Kalau yang termasuk kebutuhan tersier, yang pertama menurut anak-anak sekalian ya, yang termasuk kebutuhan tersier itu apa? Yuk jawab. Ya betul, emas itu termasuk karena barangnya mewah dan mahal. Branded. Ya, tas mahal termasuk. Barang branded. Penting yang termasuk barang mewah. Yang menjadi kebutuhan tersier itu juga bisa termasuk kalau pergi liburan atau kita berkunjung kepada suatu tempat. Dan ini adalah kebutuhan yang ketiga dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan manusia yang pertama tadi kebutuhan ya primer. Yang kedua yang ketiga jadi yang menjadi dasar kebutuhan manusia adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Mari kita belajar lebih lanjut lagi pengertian untuk masuk lebih dalam pengertian kebutuhan primer. Di sini kebutuhan primer yang Mister tadi jelaskan dengan contoh-contoh yang sudah dipaparkan di papan. Jadi kebutuhan primer itu menjadi dasar. Ketika
kebutuhan primer belum terpenuhi, tidak mungkin kita langsung melanjutkan ke kebutuhan sekunder, dan begitu juga kebutuhan tersier. Jadi hal yang mendasar adalah kebutuhan primer, yaitu papan, sandang, dan pangan. Jadi untuk melengkapi kehidupan kita, harus kita memiliki yang namanya kewajiban. Untuk memperoleh hak, harus kita mengerjakan yang namanya kewajiban, yaitu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu memenuhi kebutuhan kita. Karena kebutuhan dasar manusia adalah hal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, untuk memperoleh kesejahteraan dan kesehatan. Dan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, seorang akan mengalami gangguan kesehatan, gangguan kekurangan energi, dan kesulitan dalam menjalani aktivitas. Jadi ini kebutuhan yang dasar yang bisa dijelaskan pada pertemuan hari ini. Kalau dilihat dari toko yang memaparkan teori hierarki kebutuhan manusia, yaitu dari Abraham Maslow. Dia adalah psikolog dari Amerika yang membagi kebutuhan manusia seperti kebutuhan fisiologi itu tadi yang seperti yang terdapat dalam penjelasan kebutuhan primer, yaitu manusia membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal, tempat tidur, atau udara yang segar untuk memperoleh kesehatan. Dan kebutuhan keamanan, yaitu keamanan fisik, finansial, emosi. Kalau keamanan fisik itu terhindar dari bahaya, kalau keamanan finansial itu pekerjaan yang stabil, kalau secara emosi itu rasa aman dalam hubungan. Kalau yang ketiga menurut Abraham Maslow, kebutuhan sosial, yaitu persahabatan, kekeluargaan, dan hubungan antara kelompok sosial. Dan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, itu rasa percaya diri, penghargaan sosial, yaitu prestasi dan pengakuan. Yang kelima yang paling tingkat yang tertinggi menurut Abraham Maslow, itu kebutuhan aktualisasi diri. Itu kita mengembangkan kemampuan kita secara pribadi, secara bakat, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan secara pribadi, dan kita terus berkembang. Dari penjelasan tadi, menurut anak-anak sekalian, kebutuhan apa yang mungkin masih belum dipahami, atau ada kebutuhan khusus yang tidak dijelaskan pada hari ini? Saya minta ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, ya silakan dari. Kalau yang masuk dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu disebut kebutuhan. Kalau keinginan bagaimana, Ustaz? Apakah masuk dalam ketiga indikator ini atau tidak? Ya, betul. Jadi kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan yaitu hal yang mendesak dan penting dan mendesak. Kalau keinginan itu bisa ditunda, walaupun kita menginginkan, tapi belum tentu kita butuhkan. Jadi keinginan, misalnya tadi saya jelaskan kebutuhan primer, ya, jadi manusia harus membutuhkan makanan, udara. Tetapi kalau keinginan sifatnya sekunder dan tersier, kecuali dalam kebutuhan primer itu kebutuhannya
keinginannya rumah besar atau rumah besar atau makanannya itu yang bersifatnya mahal, yaitu keinginan. Tapi yang namanya manusia pasti memerlukan makanan, memerlukan rumah, memerlukan pakaian, dan memerlukan alat transportasi untuk beraktivitas yang membantu dalam kerja. Jadi perbedaan keinginan dan kebutuhan itu kembali lagi ke pribadi kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia mampu kita membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Mungkin itu penjelasan dari Mister. Terima kasih. Ada lagi yang masih kurang paham? Yang senyum-senyum di depan, ayo bertanya atau kita berdiskusi mana yang belum dipahami tentang kebutuhan dasar manusia. Dari hasil paparan tadi, saya mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Apakah sudah cukup manusia memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Atau masih ada yang kurang? Ya, silakan. Ayo bertanya. Kalau kita hidup selayaknya, kita hidup sesuai kebutuhan, cukup sudah. Kalau kita hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Berarti yang tadi sudah jelas. Ya. Ada lagi? Ayo. Jadi ketika kita mengetahui kebutuhan kita sebagai manusia, ini memenuhi kebutuhan yang namanya kebutuhan tubuh atau fisik atau emosi atau emosi yang terkandung dalam jiwa. Untuk masuk dalam kebutuhan yang namanya rohani, Tuhan roh atau spiritual, Alkitab mengatakan cukup apa? Kebutuhan. Cukup ada makan, ada minum, ada pakaian. ada pakaian, cukup. Ya, benar. Dalam konteks kebenaran, Dalam konteks kebenaran, kebutuhan primer cukup. kebutuhan sandang juga cukup. Iya. Ya, yang terdiri dari kebutuhan primer. Jadi kebutuhan manusia adalah tanggung jawab kita, itu kewajiban. Tidak mungkin kita menuntut hak kita memperoleh sesuatu tanpa kita melakukan yang namanya kewajiban. Jadi jelas ya. Yang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu ada kebutuhan yang melingkupi aspek tubuh, jiwa atau emosi, roh yang namanya spiritual. Jadi harus komplit. Tidak mungkin kita mengabaikan satu dari ketiga ini, kebutuhan tubuh, jiwa, dan jadi kalau kita mengatakan asalkan ada makanan, ada pakaian, jadi itu sudah membuat kita bersyukur. Tetapi kalau sebagai manusia kita ingin lebih, berarti kita harus mengerjakan yang namanya kewajiban, tanggung jawab kita ibadah. Jadi kebutuhan ini tidak salah,
misalnya kebutuhan emosi, ingin disayang, dihormati, diakui, atau dianggap layak, itu merupakan kebutuhan. Jadi jangan mengabaikan kebutuhan rasa dihormati, rasa diakui. Jadi itu namanya kebutuhan untuk kepenuhan emosi. Jadi untuk kepenuhan tubuh itu makanan untuk menjamin kesehatan. Kalau roh yaitu yang membangkitkan kita semangat, yaitu ada kekuatan. Kalau Alkitab mengatakan dari hati terpancar yang namanya kehidupan. Jadi berasal dari dalam. Jadi tidak mungkin kita membentuk suatu alasan, misalnya kita belum terpenuhi kebutuhan roh, tapi kita mengutamakan kebutuhan tubuh fisik yang bersifat jasmani, harus terpenuhi kebutuhan roh juga. Kalau kita mengatakan cari dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti kebutuhan yang utama adalah kebutuhan roh. Jadi ketika kebutuhan roh terpenuhi, kebutuhan fisik jiwa akan terpenuhi. Jadi sekian dari Jalan Sandis dan hari ini. Kita dapat kembali lagi pada materi dasar kita hari ini dalam membahas konsep kebutuhan dasar manusia. Di sini dapat kita simpulkan kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer mencakup hal yang esensial untuk kelangsungan hidup seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder mencakup hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan kebutuhan tersier mencakup barang atau aktivitas yang meningkatkan kenyamanan dan status sosial seperti liburan dan barang mewah. Memahami jenis kebutuhan ini penting untuk membantu individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan kesejahteraan yang lebih baik. Demikian materi hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita. Apakah masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang perlu ditanya? Silakan sebelum kita tutup dalam doa. Pas ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami telah belajar ini Bapa. Bapa telah menuntun kami dari awal hingga pada akhir. Terima kasih ya Bapa, kami telah selesai dan bisa dari tempat ini. Bapa menuntun kami masing-masing dimanapun kami berada sebentar. Bapa, ini doa ini sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi baik, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Shalom. Shalom.